Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Salma Orbayina mendorong kepada seluruh orang tua agar menjaga putra dan putrinya agar terhindar dari paparan bahaya LGBT yang belakangan ini kian memprihatinkan. Salma mengatakan LGBT merupakan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan sunnatullah di dalam ajaran Islam. Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Salma Orbayina mengatakan lingkungan keluarga memberikan peran penting dalam membentuk karakter anak. Menurutnya, dukungan keluarga sangat dibutuhkan untuk mengatasi adanya penyimpangan seksual yang dilakukan para pelaku LGBT. Salma Orbayina juga menekankan kekuatan spiritual keagamaan harus ditekan bagi para generasi penerus bangsa agar terhindar dari bahaya perilaku LGBT yang menyimpang dari norma agama. LGBT itu kan perilaku seksual yang menyimpang. Jelas kita tidak setuju ya, itu tidak sesuai sunnatullah. Sunnatullah itu adalah saling berpasangan. Hidup itu ya laki-laki perempuan, tidak ada jenis kelamin hanya dua, laki-laki perempuan, tidak ada di tengah-tengah, kan tidak ada. Kita jelas dalam hal ini ya. Kemudian juga harus kemudian berpasangan menghasilkan keturunan sehingga fungsi sebagai khalifah fil ard itu terus ada, dunia ini terus ada gitu ya. Kalau misalnya LGBT kan mereka berpasangan, kemudian kan tidak ada keturunan. Yang kedua, kita punya ini Mas, jadi untuk mencegah anak-anak gitu supaya tidak kena, apalagi sekarang medsos sudah sangat luar biasa ya, anak-anak sudah sangat bisa mendapatkan bacaan-bacaan yang terkait LGBT itu banyak ya. Nah, ini kekuatan di keluarga. Nah, jadi Aisyah punya program ketahanan keluarga berbasis keluarga sakinah. Ini terus kita upayakan, terus kita sosialisasikan bahwa keluarga itu adalah nomor satu di dalam pendidikan anak. Jadi kalau kita bilang ada istilah madrasatul ula ya, jadi ibu itu madrasah nomor satu itu di rumah. Bagaimana rumah itu memberikan kedamaian, kenyamanan. Kemudian kalau ada masalah anak itu kembali ke rumah gitu. Anak jangan kemudian berkonsultasi kepada orang yang tidak jelas. Nah, sehingga keluarga ini di dalam Aisyah menjadi posisi yang utama dalam membentuk karakter anak, membentuk anak-anak bertakwa, beriman, sehingga dalam perjalanan berikutnya dia akan terhindar dari pergaulan-pergaulan yang mungkin bisa menyesatkan. Jadi kembalilah ke keluarga kalau ada masalah, jangan ke teman yang tidak jelas ataupun ke media-media yang kan ada tuh Mas sekarang media untuk menerima curhatnya itu. Jangan seperti itu. Jadi hindarilah ya anak-anak kita, anak-anak Aisyah TK, SD, SMP itu dari perbuatan-perbuatan yang tidak jelas seperti itu dengan kembali kepada keluarga, memberikan kekuatan spiritual, kemudian menyekolahkan kepada sekolah yang jelas gitu ya. Setelah keluarga tentunya sekolah dan masyarakat. Kalau kayak Haji Ahmad Dahlan itu ada 4 catur dharma pendidikan. Pertama keluarga, kedua masyarakat, ketiga sekolah, keempat masjid. Ini yang juga sangat penting. Jadi anak harus disibukkan. Di masyarakat sibuklah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Karang Taruna, Dasawisma, apalagi akan 17 Agustus ya. Kemudian di sekolah juga harus sibuk dengan aktivitas sekolah yang positif. Nah, apalagi masjid memang itu menjadi sentral. Nah, ini kayak Haji Ahmad Dahlan sudah 4. Kalau siapa yang 3 itu kalau yang Ki Hajar Dewantara itu kan 3 catur. Keluarga, masyarakat, sekolah. Kalau kayak Pak Dahlan tambah masjid. Nah, ini harus menjadi sentral pembelajaran yang itu bisa mencegah anak-anak kita terhindar dari pergaulan-pergaulan yang menyesatkan gitu. Saya berharap juga pendidikan keagamaan juga harus mendapatkan porsi yang besar gitu. Kalau di sekolah-sekolah Aisyah berarti ada muatan khusus yaitu al-Islam dan kemuhammadiyaan itu juga harus dikuatkan. Kalau kita mempelajari AIK itu sudah lengkap sekali Mas ya. Ada PHIWM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu di masyarakat bagaimana, keluarga bagaimana, sekolah bagaimana gitu. Kepribadian Muhammadiyah itu harus benar kita pegang ya, 9 kepribadian Muhammadiyah. Ada lagi MKCH, matan keyakinan, cita-cita hidup Muhammadiyah. Kalau dasar-dasar ideologi Muhammadiyah itu kita kuasai, insya Allah sudah sangat lengkap dan sangat membekali kita semuanya untuk terhindar dari hal-hal yang negatif. Jadi pihak sekolah harus menguatkan pendidikan karakter, pendidikan akhlak, al-Islam kemuhammadiyaan ini dengan sangat baik, dan guru sebaiknya bisa menjadi tauladan buat murid-muridnya. Kemudian kalau dari segi fasilitas sarana prasarana misalnya ya, itu juga untuk mencegah
itu harus dipisah gitu ya, misalnya laki-laki sendiri, perempuan sendiri, jadi jangan dicampur ya gitu. Jadi artinya hal-hal secara sarana prasarana juga harus diperhatikan ya, supaya si anak juga tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang perempuan terus, laki-laki terus ya, itu kan bisa menyebabkan gitu ya. Tim TV Mo memberitakan.